Lembaga keuangan syariah banyak yang menerapkan denda keterlambatan terhadap nasabahnya yang telat membayar. Namun ada juga beberapa lembaga keuangan syariah yang tidak mau menerapkan adanya denda keterlambatan terhadap nasabahnya yang telat membayar karena menganggap itu adalah riba. Nah, sebenarnya bagaimana sih fatwa dari lembaga-lembaga fatwa yang ada di seluruh dunia terkait dengan denda keterlambatan? Kita bahas yuk. هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bahas terkait dengan denda keterlambatan yang diterapkan oleh beberapa lembaga keuangan syariah, disclaimer terlebih dahulu bahwa Ana bukan seorang ustadz. Cita-citanya ingin menjadi seorang ustadz, namun sekarang lagi menjadi seorang pembelajar ekonomi syariah. Dan konten kali ini murni sebagai sharing Ana selaku pembelajar ekonomi syariah agar pengetahuan kita semakin komprehensif. Dan apabila antum suka dengan video ini, silakan klik tombol loncengnya dan jangan lupa subscribe. Di video kali ini kita akan membahas seputar denda keterlambatan. Yang kedua, fatwa denda keterlambatan dari DSN MUI dan Majma' Fiqih Oki. Yang ketiga, kita akan membandingkan fatwa dari lembaga tersebut. Dan yang keempat, tentunya pendapat Ana terkait dengan denda keterlambatan. Dan untuk memulai pembahasan kali ini, coba lihat gambar berikut ini. Antum bisa lihat di situ denda keterlambatannya adalah 119 juta. Padahal pokoknya itu adalah 375 juta, sedangkan bunga berjalan adalah 200 juta. Luar biasa besar sekali denda keterlambatannya, dan inilah yang kita maksud dengan ngerinya riba. Hal ini biasa terjadi dan sangat lazim di lembaga keuangan konvensional. Di dalam Islam itu juga mengatur hukum hutang piutang. Buat antum yang berhutang, antum harus membayar hutang itu tepat waktu. Tapi buat antum yang memberikan hutang kepada temannya, jika ada teman antum yang belum mampu membayar hutang, berikan kelonggaran kepada dia. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah riwayat Imam Ahmad yang memerintahkan kita untuk memberikan kelonggaran bagi orang yang terlilit hutang. Di bagian kedua, yuk kita bedah fatwa dari DSN MUI dan Majma' Fiqih Oki. Dalam fatwa DSN MUI nomor 17 tahun 2000, disebutkan bahwa lembaga keuangan syariah dapat mengenakan sanksi kepada nasabah yang mampu membayar tapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Ini harus digarisbawahi teman-teman, bahwa nasabah yang mampu membayar tapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Adapun untuk nasabah yang tidak mampu membayar dikarenakan force majeure, maka lembaga keuangan syariah itu tidak boleh mengenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip takzir atau hukuman, jadi bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi yang diberikan dapat berupa sebuah denda sejumlah uang yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan tentunya dana ini tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Sekarang kita bedah fatwa dari DSN MUI. Dalam fatwa DSN MUI, intinya adalah lembaga keuangan syariah itu boleh menerapkan denda keterlambatan terhadap nasabah-nasabah yang mampu membayar namun menunda-nunda pembayarannya. Kemudian kita buka fatwa dari Lembaga Fiqih Oki. Inti dari fatwa ini, Lembaga Fiqih Oki melarang adanya denda keterlambatan bagi nasabah yang mampu namun menunda-nunda atau yang tidak mampu sama sekali dalam akad hutang piutang. Namun Lembaga Fiqih Oki membolehkan adanya denda keterlambatan terhadap akad-akad selain hutang. Misalnya saja ada kontraktor yang membangunkan rumah antum, namun kontraktornya terlambat menyelesaikan pekerjaannya. Nah, yang seperti ini boleh untuk didenda. Kalau kita bandingkan dua fatwa tersebut, maka kita akan mendapatkan bahwa keduanya sebenarnya sama-sama melarang adanya denda keterlambatan. Namun DSN MUI karena memikirkan adanya maslahat dari lembaga keuangan syariah, maka memperbolehkan adanya denda keterlambatan khusus nasabah-nasabah yang sebenarnya mampu membayar namun menunda-nunda. Adapun Lembaga Fiqih Oki lebih mengambil kehati-hatian teman-teman. Jadi Lembaga Fiqih Oki benar-benar tidak memperbolehkan adanya denda keterlambatan baik orang yang mampu membayar atau yang tidak mampu membayar. Dan Ana pribadi lebih condong untuk memilih kehati-hatian, sehingga Ana lebih memilih pendapat fatwa dari Oki. Di Sunnah Live, Ana menerapkan fatwa dari Lembaga Fiqih Oki, sehingga ketika antum mengambil cicilan di kami, ketika antum mengalami keterlambatan, maka kami tidak akan mengenakan denda sama sekali. Nah, buat antum yang ingin mencicil rumah, yang ingin merenovasi rumah dengan cicilan, yang ingin membangun rumah dengan cicilan, membeli mobil, membeli motor dengan cicilan, antum bisa langsung download aplikasi Sunnah Live baik di iOS atau Android.
Silakan ajukan cicilannya, insya Allah kita akan melayani antum dengan senang hati. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.